Oke, mari kita langsung mulai pembahasan kita kali ini. Kita bakal bongkar alasan psikologis kenapa banyak banget dari kita ngerasa stuck atau mandek secara finansial. Padahal ya, kita hidup di era modern yang katanya serba gampang. Kok bisa gitu ya? Nah, biar gampang dipahami, kita bakal bedah masalah ini lapis demi lapis. Mulai dari kenapa pendapatan terasa mandek, jebakan sejarah keluarga, konsep manuskrip, 4 tipe karakter finansial, sampai gimana cara mengubah mindset dan perilaku kita. Bagian pertama, kenapa sih pendapatan kita rasanya stuck? Realitas ekonomi modern. Coba lihat deh, realitas pahitnya ini sebenarnya udah terjadi sejak tahun 1970-an. Sementara kekayaan kelompok atas tuh meroket gila-gilaan sampai 3 kali lipat, pendapatan buat kelas menengah ke bawah malah stagnan, datar aja gitu. Jadi kemajuan teknologi yang sering dibangga-banggakan itu, nyatanya buat banyak orang nggak dibarengi sama pemerataan kesejahteraan. Terus pertanyaannya, apakah kesenjangan yang gila-gilaan ini cuma karena orang-orang pada males? Atau jangan-jangan ada faktor tersembunyi yang jauh lebih rumit, yang diam-diam ngendaliin hidup kita dari belakang layar? Masuk ke bagian kedua, jebakan sejarah keluarga, dan bagaimana warisan yang kamu dapatkan nentuin siapa kamu sekarang. Ini nih yang bikin kaget, ada sebuah studi di Inggris yang nemuin kalau sampai 60%, iya 60% loh, nasib finansial kamu di masa depan itu bisa ditentukan murni cuma dari nama belakang dan garis keturunan kamu dari lahir. Wah gila sih ini. Soalnya gini, keluarga kaya itu nggak cuma mewariskan uang, rumah gede, atau aset perusahaan aja. Yang jauh lebih penting, mereka itu mewariskan koneksi dan seperangkat pola pikir psikologis tentang uang yang benar-benar spesifik. Mindset ini sayangnya nggak pernah diajarin di sekolah manapun buat kita yang ada di kelas menengah atau bawah. Bagian ketiga, kita akan bahas apa itu konsep manuskrip, semacam kode tak kasat mata yang menyetir dompet kamu. Jadi, apa itu manuskrip? Intinya, ini tuh kayak aturan gak tertulis tentang uang yang kamu serap dari lingkungan sejak kamu masih kecil. Nah, keyakinan bawah sadar inilah yang hari ini, sadar atau enggak, ngatur gimana cara kamu nabung, gimana kamu ngehabisin gaji, dan seberapa stres kamu waktu ngeliat tagihan numpuk di akhir bulan. Biar lebih gampang dipahami, kita ambil contoh kebiasaan belanja sehari-hari deh. Orang di kelas bawah sering terpaksa beli barang sasetan. Kelihatannya sih murah ya, tapi sebenarnya nguras kantong lebih banyak dalam jangka panjang. Terus kelas menengah biasanya suka banget pamer logo gede-gede biar kelihatan sukses. Sementara itu, orang yang beneran kaya malah invest di barang berkualitas tanpa merek mencolok. Istilahnya tuh kekayaan sunyi atau silent wealth. Fakta pahitnya nih, lingkungan tempat kamu tumbuh bener-bener ngebentuk realitas finansial kamu sekarang. Kalau kamu besar di keluarga yang hoki boros, atau kebalikannya yang selalu cemas dan berantem soal uang, kamu mungkin tanpa sadar ngulangin siklus itu terus. Ini nih yang ujung-ujungnya bikin kamu terjebak jadi generasi sandwich, terjepit dari atas dan bawah. Lanjut ke bagian keempat, 4 tipe karakter finansial. Mari kita diagnosis, sebenarnya apa sih manuskrip kamu? Karakter pertama itu money avoidance alias si penghindar uang. Kalau kamu punya skrip ini, alam bawah sadar kamu tuh mikir kalau uang itu jahat, kotor, atau nggak penting. Nah, penolakan ini justru bikin kamu susah banget survive di sistem ekonomi sekarang dan bikin kamu sering ngelewatin peluang-peluang emas. Terus yang kedua, ada money worship atau si pemuja uang. Jujur aja, punya pola pikir kayak gini tuh capek banget loh. Mereka ini terus-terusan ngejar uang karena yakin banget kalau duit bakal nyelesain semua masalah hidup. Ironisnya, mereka malah jadi nggak pernah merasa puas atau malah berujung pada keserakahan. Ketiga, namanya money status. Orang di tipe ini bakal mati-matian pamer barang-barang mewah demi dapat pengakuan orang lain. Mereka ini salah kaprah, nyamain harga diri dengan isi rekening. Padahal mereka lupa satu hal, orang yang benar-benar kaya itu hidupnya tenang, merasa aman, dan sama sekali nggak butuh validasi dari siapa-siapa. Nah yang keempat ini yang paling sehat dan harus jadi tujuan kita semua, yaitu money vigilance atau kewaspadaan finansial. Orang tipe ini jago banget ngelola risiko. Mereka super sadar sama tiap rupiah yang keluar dan rajin nabung buat masa depan. Pokoknya ini fondasi literasi finansial yang mantep banget. Oke, bagian kelima sekaligus yang terakhir. Gimana cara mengubah pola pikir dan perilaku serta langkah praktisnya. Cuma sadar aja tuh nggak cukup ya. Kita harus proaktif nerapin konsep 3P dari psikologi.
Maksudnya, kita harus benerin pikiran, perasaan, dan perilaku kita secara bersamaan. Kalau ketiga hal ini udah jalan bareng, baru deh perubahan kebiasaan finansial kita bisa benar-benar nyata dan tahan lama. Ingat satu hal krusial ini. Pendapatan gede itu sama sekali nggak jamin kamu bakal kaya kalau kamu nggak punya kesadaran finansial. Gini logikanya. Bahkan atlet top dunia atau influencer yang gajinya miliaran pun bisa bangkrut total dalam sekejap mata. Kenapa? Ya karena mereka nggak bisa ngerem kebiasaan belanja mereka yang destruktif. Makanya kamu butuh fondasi yang kuat dari dasar. Pertama, amanin dulu dana darurat sama asuransi kesehatan kamu, kayak BPJS gitu. Kalau fondasi ini udah kokoh, baru deh kamu fokus naikin penghasilan utama kamu. Lakuin semua ini jauh sebelum kamu kepikiran buat nyicil iPhone terbaru atau pamer liburan mewah di sosmed ya. Memang sih, realitas sistemik dari ekonomi zaman sekarang kadang kerasa nggak adil dan berat banget. Tapi, kabar baiknya, era informasi modern ini ngasih kamu kekuatan luar biasa yang nggak dipunya generasi sebelumnya. Kamu punya kendali penuh buat nulis ulang manuskrip warisan keluargamu. Kamu bisa loh jadi pionir yang mutusin rantai kemiskinan di keluarga kamu. Sekarang coba deh renungin semua yang baru aja kita bahas. Dari 4 tipe manuskrip tadi, mana sih yang saat ini diam-diam ngendaliin hidup kamu? Dan yang paling penting, apa satu langkah nyata yang bakal kamu lakuin hari ini juga buat ngubah nasib kamu?